Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Semua baik semua ya? Dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah dan belajar. Kita lanjutkan ya pelajaran kita fikih masih tentang apa? Zakat ya. Yang pertama atau yang kita lanjutkan kelanjutan berikutnya, yang pertama adalah apa? Al-amwalu la tajibu zakah fiha. Ya. Harta-harta yang tidak dizakati itu apa saja? Ya. Harta-harta yang tidak wajib dizakati. Ya. Kita kan sudah bahas tentang harta-harta yang wajib dizakati ya. Ada emas perak, binatang ternak, ya. Harta perniagaan, kemudian yang keluar dari bumi. Ya. Nah, sekarang harta apa saja yang tidak wajib dizakati? Yang pertama al-kharis minal bahr. Hasil laut. Ya, hasil laut. Kalulu wal marjan was samak ya, seperti mutiara, batu karang ya. Dan juga apa? Ikan ya. Maka semuanya tidak dizakati meskipun dapat mutiara banyak ya. Dapat ikan bertonton ya. Cari ikan dapat ikan bertonton, enggak ada zakatnya. Ya, enggak ada zakatnya. Kecuali kalau sudah berubah jadi harta perdagangan, penjual mutiara ya. Jadi ada zakatnya. Zakat apa? Perniagaan. Penjual ikan ya, ada zakatnya. Adapun kalau cuma nelayan nyari kemudian dijual walaupun dapat sekian ton, enggak ada zakatnya. Karena dia nyari kemudian dijual. Tapi kalau kemudian dia beli kemudian dia jual lagi, nah ini sudah berarti perniagaan, ada zakatnya. Ya. Tapi kalau cuma nyari kemudian dijual, enggak ada zakatnya. Yang kedua, al-urudu al-mu'idatu lil ijar. Ya. Min aqarat was sayarat wa ghairiha la zakata fiha. Ya ini apa? Barang-barang yang disiapkan untuk disewakan ya. Nah, seperti mungkin kos-kosan ya, apartemen ya. Punya kos-kosan banyak ya, walaupun punya kos-kosan banyak enggak ada zakatnya ya. Punya mobil banyak disewakan, direntalkan ya, enggak ada zakatnya. Enggak, sepeda motor banyak direntalkan, enggak ada zakatnya. Ya, barang-barang yang memang disediakan untuk direntalkan atau disewakan maka tidak ada zakatnya. Kan ada penyewaan alat pesta ya, alat rumah tangga ya. Itu enggak ada zakatnya. Walaupun pun punya banyak ya. Tapi enggak ada zakatnya. Kemudian al-hajiyat allati yasta'maluha al-insan kasayrah wal manzilihi. Yani barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia seperti apa? Mobil ya. Punya mobil pribadi banyak, enggak ada zakatnya. Punya rumah banyak, enggak ada zakatnya. Jadi barang-barang kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya, maka itu juga tidak ada zakatnya. Jadi itu diantara secara global harta-harta yang tidak ada zakatnya. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang ahluz zakah atau bahasanya al-mustahiq. Yani orang yang berhak mendapat harta zakat. Atau harta zakat itu dibagikan kepada siapa? Siapa yang boleh menerima harta zakat? Itu yang disebut ahluz zakat. Ya. Di mana Allah sudah menentukan ya, harta zakat itu diberikan kepada siapa saja toh, itu sudah Allah tentukan, enggak sembarangan, enggak menurut kita ya. Tapi memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa harta itu harus diberikan ya. Sehingga nanti memang sesuai dengan disyariatkan zakat, yakni untuk mengentaskan kemiskinan ya. Nah, kita sudah tahu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menentukan yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8 golongan atau 8 asnaf. Ya. Berapa? Ada 8 asnaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ya. Ayat yang ke-60 Allah mengatakan
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk siapa? Lil fuqara al-ula, untuk orang-orang fakir. Ats-tsani, yang kedua, wal masakin, untuk orang-orang miskin. Al-amilina 'alaiha, amil, ini petugas zakat, yang menarik maupun yang membagikan zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf. Wa fir riqab, yakni budak yang ingin memerdekakan diri. Wal gharimin, mereka yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Yang terakhir wa ibnis sabil, ibnu sabil, mereka yang sedang dalam safar dan habis bekalnya. Jadi ada 8 ini yang Allah telah tentukan kepada siapa zakat itu diberikan. Jadi nggak boleh dialihkan kepada golongan yang lain, sehingga nggak sembarang saya tak mau zakat kepada terserah saya, nggak, harus sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Ya. Ada berapa? 8. Baik. Yang pertama al-fakir. Siapa sih yang disebut fakir? Kan gitu ya. Nah, di sini disebutkan yang namanya fakir, wa humul ladzina la yajiduna shay'an minal kifayati aw yajiduna ba'dal kifayati dunas nisf. Yang namanya fakir, mereka orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Ya. Jadi nggak ada harta untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, atau kalau ada itu cuma sedikit atau kurang dari separuh. Ya. Jadi misalnya orang hidup, ya, itu kalau satu hari untuk makan, ya, minum, ya, itu misalnya 10.000, misalnya ya. Nah ternyata apa? Dia cuma punya uang 1.000, 2.000, 3.000 atau paling banyak 4.000. Maka orang ini disebut fakir. Ya. Jadi nggak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, atau kalau mempunyai ya di bawah separuh. Ya. Masih kurang separuh, masih di bawah separuh, baru sedikit ya, mungkin 40% gitu ya. Maka disebut orang fakir. Nah, maka diberi zakat untuk apa? Menutupi yang kekurangannya itu. Ya. Mungkin dia baru punya uang 3.000, maka dia dikasih 7.000 tiap harinya, biar cukup. Ya. Yang kedua masakin. Siapa masakin? Atau orang-orang miskin? Wahumul ladzina yajiduna aktsarul kifayati aw nisfaha fayu'tuna tamama kifayatihim wa ailatihim limuddati sanah. Miskin adalah apa? Mereka yang punya penghasilan, punya harta, tapi apa masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Ya punya harta, cuman masih kurang atau lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Misalnya kebutuhan pokoknya satu orang itu misalnya 10.000, dia baru punya uang 6.000, berarti masih kurang 4.000 kan? Ini namanya miskin. Maka apa? Biar cukup ya 10.000, maka apa? Diambilkan dari harta zakat ya selama 1 tahun ya, dicukupkan kebutuhannya itu selama 1 tahun ya. Nanti kalau 1 tahun masih miskin lagi ya diberi lagi gitu. Setahun lagi masih miskin ya diberilah lagi.
Yang ketiga, al-amilun. Siapa al-amilun? Wa humul ladzina yajma'una zakah min kibail wulatil amri wa yatawallawna taqsimaha 'alal muhtajin. Amil itu adalah apa? Mereka yang memang petugas penarik zakat maupun pembagi zakat. Penarik yang mengambil dari orang-orang, ya. Kemudian apa? Dia membagikannya kepada para yang apa? Berhak ini, ya. Yang tentunya itu merupakan apa? Pegawai istilahnya, ya, pegawai zakat. Nah, dia diberi zakat itu sebagai apa? Upah. Meskipun dia kaya, ya. Jadi misalnya dia orang kaya, tapi dia diberi tugas adalah mengambil dan membagikan zakat, ya. Nah, maka dia diberi bagian dari zakat itu sebagai apa? Upah, ujroh. Kecuali kalau pihak negara atau pihak pemerintah sudah menggaji dia, ya, maka nggak diberi lagi dari zakat ini, ya. Tapi kalau belum digaji oleh pemerintah, kemudian dia diberi tugas oleh pemerintah untuk menarik zakat, maka apa? Gajinya diambil dari zakat itu. Tetapi kalau sudah diberi gaji, ya sudah nggak boleh diambilkan dari zakat. Yang keempat adalah apa? Al-mu'allaf. Mu'allaf itu menjinakkan hati. Ini bisa satu orang kafir, bisa orang muslim. Misalnya apa? Ada orang kafir, tokoh, dia kok kalau diberi harta itu mau masuk Islam kayaknya. Nah, maka dia diberi harta biar tertarik atau mau masuk Islam. Dia masih kafir, belum Islam, ya. Tapi kemungkinan kalau sering diberi itu nanti akan masuk Islam. Maka apa? Diberilah dia, diambilkan dari zakat, gitu, ya. Atau mungkin ada tokoh kafir yang apa? Kalau dia dikasih harta, dia akan apa? Tidak mengganggu orang Islam. Enggak masuk Islam, tapi dia dengan dikasih enggak enak karena sudah diberi, sehingga dia enggak mengganggu dakwah kaum muslimin. Dikasih harta, ya. Biar enggak mengganggu kaum muslimin. Itu orang kafir, ya. Atau orang yang sudah baru masuk Islam, ya, untuk menguatkan, ya, biar semangat untuk Islamnya dikasih harta, ambil dari zakat, ya. Sudah masuk Islam, cuman apa? Biar tambah semangat Islamnya semakin baik, kan gitu, maka diberi harta dari zakat boleh, ya. Dia disebut mu'allaf. Kemudian yang kelima, riqab. Nah, riqab itu istilahnya kalau seorang budak yang dia ingin memerdekakan diri dari tuannya, dari yang punya, ya. Nah, budak kan nggak punya apa-apa toh. Nah, untuk merdeka itu apa? Dia harus menebus, harus bayar, tergantung tuannya. Kalau kamu ingin menebus kamu sendiri, ya kamu bayar saya misalnya 10 juta misalnya. Nah, budak kan dia kan milik tuannya, nggak punya apa-apa. Maka apa? Untuk memerdekakan diri, dia apa? Diberi harta sini sana, dikasihkan bosmu atau majikanmu untuk apa? Menebus dirimu biar kamu bebas, tidak jadi budak lagi. Itu namanya riqab. Kemudian yang keenam adalah apa? Gharim. Jadi orang yang terlilit utang, ya. Yang diberi zakat itu satu, orang yang terlilit utang karena apa? Memenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Dia mungkin punya anak buahnya untuk makan, keperluan kesehatan, kependidikannya, dia utang sampai utangnya banyak, maka apa? Diberi harta zakat biar apa? Lunas utangnya, ya. Atau apa? Ada orang kaya, ya, tapi apa? Dia itu senang mendamaikan, doa. Misalnya ada kaum muslimin di satu kelompok, kaum muslimin yang lain di kelompok lain, mereka sering bertengkar, nggak rukun. Maka apa? Ada orang yang mendamaikan ini, ya kan butuh uang. Sini tak undang ke sini, kamu tak kasih uang sekian. Kamu sini tak kasih uang sekian. Lah ketemu, dah kamu jangan kelahi lagi, ya. Tapi dia apa? Mengorbankan uang untuk itu. Maka apa? Dia akhirnya karena nggak punya uang, dia dipinjam, ya. Akhirnya apa? Dia terlilit utang, maka apa? Boleh diambil dari zakat untuk melunasi utangnya itu. Kemudian yang ke-7 adalah mujahid. Ini mereka yang berjihad di jalan Allah, mereka yang berperang, ya, di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah, maka apa? Mereka diberi gaji dari zakat, ya.
Kalau orang berperang kan siapa yang membiayai keluarganya kan yang ditinggal kan nggak ada yang membiayai lagi, maka apa? Dia butuh untuk bekal untuk berjihad dikasih dengan zakat. Dia meninggalkan keluarganya dikasih itu untuk biar suaminya berjihad, keluarganya nggak kaliren ya. Kemudian yang ke 7 yakni apa? Yang ke-8 ini Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah mereka yang dalam perjalanan menempuh perjalanan ya safar, kemudian kehabisan bekal, mungkin hilang, mungkin dirampok ya. Maka apa? Dia kan otomatis nggak bisa melanjutkan perjalanan. Maka apa? Biar bisa melanjutkan perjalanan maka diberi harta dari zakat ya. 8 inilah yang berhak menerima zakat, dan zakat tidak benar kecuali diberikan hanya kepada salah satu atau lebih dari 8 golongan ini. Paham ya? Di situ ditekankan la yajuzu sarfuz zakati li ghairil asnafi thamani al-madhkurah. Enggak boleh memberikan zakat ya kepada apa selain 8 golongan itu ya. Hatta walau kana fi wujuhil birri wa jihatil ihsan, meskipun itu untuk perkara-perkara yang baik. Bangun masjid nggak boleh diambilkan dari harta zakat. Bikin pesantren nggak boleh. Beli kitab-kitab nggak boleh ya. Anak yatim gimana? Anak yatim, ini anak yatim dikasih zakat nggak boleh ya, kecuali kalau anak yatimnya itu mungkin fakir, mungkin miskin ya. Atau mungkin yang masuk 8 golongan itu ya, dia sedang safar misalnya ya. Tapi kalau anak yatim mungkin dia punya harta peninggalan orang tuanya, ya nggak boleh diberi zakat ya, karena nggak ada dalam ayat ini yang termasuk yatim ya. Jadi itu ya, ingat ya, pokoknya zakat itu tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Cukup sampai sini. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.